Dengan berkat yang Tuhan sediakan pada kami tidur, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, kami akan melangkah sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas kami semua yang ada. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau datang padamu, kami mau mendengarkan firman-Mu melalui renungan menyapa dari Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Firman Matimas. Kisah Rasul pasal 16. Kita baca ayatnya yang ke-23. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus penghadangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apa yang hendak aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini, saudara. Paulus dan Silas, saudara, mereka didera, mereka ditangkap, saudara, atas perintah daripada penguasa yang ada, saudara, kepada kepala penjara itu, saudara, jaga dengan kuat-kuat, jaga dengan hati-hati, saudara, dan dia menempatkan, saudara, pengawal untuk menjaga Paulus dan Silas. Tapi, saudara, mari kita baca ulang, saudaraku, ayatnya yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Hasil daripada puji-pujian itu ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Begitu luar biasa. Dengan pujian, saudara, dengan nyanyian, saudara, yang didengar oleh semua juga orang-orang, saudara, yang ada dalam penjara tersebut. Dan apa yang terjadi, saudara? Gempa bumi yang pertama, saudara, dan sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan belenggu yang mengikat mereka, saudara, terlepas. Saudara, begitu luar biasa. Ingat, saudara, puji-pujian, pengagungan kita, saudara, kepada Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam pengucapan syukur, ada kuasa, saudaraku, dalam segala situasi kondisi tetap mempunyai hubungan dengan Tuhan, saudara. Dan hasilnya, saudara, bukan hanya melepaskan mereka, saudara, tetapi juga, saudara, mendapatkan jiwa, saudara. Mari, saudaraku, kalau kita, saudara, menyanyikan puji-pujian, saudara, dan kita merasa ada kebebasan, saudara, ada kemerdekaan, saudara, maka, saudara, percayalah, saudaraku, banyak orang akan heran bahwa melihat bahwa puji-pujian yang kita naikkan, saudara, sanggup melakukan segala perkara yang heran, saudara. Dan kepala penjara itu, dia ingin mengakhiri hidupnya dengan membunuh dirinya, saudara. Tetapi Paulus dan Silas berkata apa? "Jangan kau bunuh diri, kami masih di sini, kami tidak melarikan diri, saudara." Dan mereka, saudara, begitu luar biasa, saudara, mendapatkan jiwa, saudara. Kepala penjara itu berkata, "Apa yang kami harus lakukan supaya kami selamat?" Dikatakan dalam ayatnya 31, jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, kita begitu luar biasa. Puji-pujian mengandung kuasa, melepaskan, saudaraku, orang yang terikat, melepaskan, saudaraku, orang yang dipenjara. Hari ini, saudaraku, banyak orang, saudara, dipenjara dengan ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya, saudaraku, dipenjara, saudaraku, dengan segala masalah dan sebagainya. Dan percayalah, saudaraku, ada kuasa dalam pujian. Pujian itu sanggup membebaskan saudara dan saya, saudara. Dan hasilnya, saudara, kepala penjara, saudaraku, memberi diri dan sekeluarganya dibaptis. Setelah apa, saudaraku? Nah, inilah, saudara,
Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada dalam rumahnya, saudara. Jadi ada firman yang disampaikan, saudara. Ada firman yang diberikan suatu pengertian kepada mereka bahwa kalau mereka mau selamat, saudara, maka mereka harus percaya kepada jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32, Paulus dan Silas menerangkan firman Tuhan, saudara. Siapa itu Yesus dan bagaimana, saudara, mereka akan selamat, saudara. Dan mari, saudara, mari. Puji-pujian mengandung kuasa, percayalah, saudara. Ada kelepasan, ada pertolongan, ada kebebasan, saudara. Ada hal-hal yang luar biasa dan hasilnya, saudara. Banyak orang akan datang kepada Tuhan karena, saudara, mereka melihat bagaimana, saudara, dengan puji-pujian kita nyanyikan, saudara, bagaimana kita dilepaskan dari segala permasalahan, dilepaskan dari segala penjara apapun, dan percayalah, saudara, engkau akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan karena kuasa daripada puji-pujian, menyanyikan penyanyian agung kepada Tuhan. Kita datang pada Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus untuk kesekian kalinya bahwa ada kuasa dalam pujian, ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan dalam puji-pujian Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Yesus dengan puji-pujian itu, Tuhan, mereka melihat bagaimana kami dibebaskan, kami diberikan kemenangan, maka mereka akan datang kepada kami dan datang kepada Tuhan melalui kami, Tuhan. Mereka akan bertanya kepada kami apa yang kami harus lakukan, apa yang membuat engkau bebas dengan segala permasalahan hidup yang ada. Dan percayalah bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka juga dan Tuhan ingin berbuat sesuatu. Ajarkan mereka firman Allah, terangkan kepada mereka firman Allah, dan ada kuasa dalam pujian akan membawa kita kepada kemenangan. Mereka pun juga ada kuasa yang akan mereka terima dari puji-pujian tersebut. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini, berkat-berkat-Mu Tuhan berkati dengan berkat mereka, Engkau berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati anak-anak kami, berkati kami semua yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Kami mengucap syukur, terima kasih untuk semua ini, dan kami menyatakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.